Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah dari kelompok 12 dengan NIM 2020202057. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai administrasi sekolah. Pada dasarnya, administrasi sekolah adalah seluruh proses pengelolaan mulai dari pengendalian, pengurusan, dan pengaturan berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa terlaksana. Definisi dari supervisi sekolah manapun biasanya mengacu pada peningkatan pembelajaran total situasi dan kondisi yang mempengaruhi mereka. Ini adalah fungsi yang disosialisasikan yang dirancang untuk meningkatkan instruksi bekerja dengan orang-orang yang bekerja, siswa ataupun murid. Ada 5 hal supervisi yang dapat didefinisikan dalam hal fungsi dan tujuan. Yang pertama, keterampilan dalam kepemimpinan. Yang kedua, keterampilan dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Yang keempat, keterampilan dalam personil administrasi. Dan yang kelima, keterampilan dalam evaluasi. Kemudian konsep dari supervisi sekolah. Supervisi adalah cara menstimulasi, membimbing, meningkatkan, menyegarkan, dan mendorong serta mengawasi kelompok tertentu dengan harapan dapat diusahakan kerjasama agar pembimbingnya berhasil. Dalam tugas supervisi Ogon Saju pada tahun 1983, supervisi pada dasarnya adalah praktik pemantauan kinerja staf sekolah, mencatat keuntungan dan kerugian yang sesuai dan bersahabat, menggunakan teknik untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan manfaat standar sekolah dan mencapai tujuan pendidikan. Istilah supervisi berasal dari kata super video yang artinya mengawasi. Ini adalah interaksi antara setidaknya 2 orang untuk peningkatan suatu aktivitas, dan ini juga merupakan kombinasi atau integrasi dari proses, prosedur, dan kondisi yang dirancang secara sadar untuk memajukan efektivitas kerja individu dan kelompok. ADPJ pada tahun 1998 mendefinisikan supervisi sekolah sebagai proses menuju perbaikan instruksi bekerja dengan orang-orang yang bekerja dengan murid. Ini juga telah dijelaskan sebagai sebuah proses merangsang pertumbuhan dan sarana membantu guru untuk mencapai keunggulan dalam pengajaran. Oleh karena itu, supervisi di sekolah merupakan proses dan kombinasi kegiatan yang penting dengan pengajaran dan peningkatan pengajaran dalam kerangka sekolah. Namun dari arti dan pengertian yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menurunkan sifat supervisi yang terdiri dari 9 properti. Yang pertama, supervisi adalah layanan teknis ahli yang kreatif dan dinamis. Yang kedua, supervisi ini memberikan kepemimpinan dengan pengetahuan ahli dan keterampilan superior. Yang ketiga, mempromosikan upaya pendidikan kooperatif dalam suasana yang bersahabat. Yang keempat, memberikan koordinasi, arahan, dan bimbingan untuk kegiatan guru. Yang kelima, merangsang pertumbuhan keberkelanjutan dari guru dan perkembangan murid. Yang keenam, meningkatkan pengajaran dan proses belajar mengajar. Yang ketujuh, membantu dalam pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan yang sesuai. Yang kedelapan, membantu untuk memutuskan dan memerintahkan pelaksanaan dan membantu dalam meningkatkan instruksi. Dan yang kesembilan, mewakili sebagian dari seluruh usaha manajemen sekolah. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Permata Putri dengan NIM 2020205084 dari kelas PBI 3. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang tipe-tipe supervisi. Yang pertama, supervisi otokratis. Dalam tipe ini, kewenangan dipusatkan pada orang atau kepala kunci yang telah ditunjuk secara hukum menjaga organisasi. Kebijakan dan teknik program sekolah diarahkan oleh dia. Di sini, wewenang dan kekuasaan dapat dilimpahkan kepada pengawas yang bertanggung jawab langsung ke kepala. Ada komunikasi yang cepat antara otoritas dan pengawas sehingga bisa dengan mudah dihubungi dan diperintahkan untuk melaksanakan arahan yang pasti. Semua saran dan resep tugas dan kegiatan berasal dari satu orang dan dapat diturunkan. Garis dan kinerja
diperiksa dengan cara yang sama ke atas supervisor, ditunjuk di perusahaan sebagai inspektur. Umumnya, para pengawas mengunjungi kelas guru individu, menemui mereka secara individu untuk menyelesaikan masalah. Mahasiswa juga dibantu secara individu. Pemimpin otoriter tetap menjadi fokus perhatian grup. Yang kedua, supervisi demokratis. Di sini kewenangan didasarkan pada keunggulan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas, bukan saksi hukum. Ada desentralisasi kekuasaan. Setiap supervisor dituntut untuk memberikan kontribusi terbaiknya tujuan dan kesejahteraan kelompok. Bakat semua pekerja dimanfaatkan sepenuhnya, ada partisipasi semaksimal mungkin dari semua pekerja dalam menentukan kebijakan, prosedur, dan evaluasi akhir. Setiap kepribadian individu dihormati dan dianggap sebagai nilai tertinggi. Kesetaraan dipraktikkan dalam segala hal. Penekanan ditempatkan pada saling menguntungkan hubungan dan rasa hormat satu sama lain. Baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu D. Perlunya supervisi sekolah yang efektif. Supervisi diperlukan agar 3 komponen proses edukatif, yaitu pelajar, guru, dan tempat atau sekolah berfungsi secara efektif. 4 fungsi utama supervisi secara ringkas mengungkapkan kebutuhan supervisi sebagai berikut. Yang pertama di bidang administrasi, yang kedua mengenai pendidikan, yang ketiga mengenai dukungan stres di tempat kerja berasal dari berbagai sumber, dan yang keempat mengenai evaluasi pengawas. Yang pertama itu di bidang administrasi. Pengawasan memberikan informasi tentang kebijakan dan prosedur, bertindak sebagai saluran komunikasi untuk kontak vertikal dan lateral, atau terkadang juga bertindak sebagai penyangga antara pekerja dan sistem lain, membawa kewenangan untuk membuat kebijakan dan prosedural tertentu, keputusan, dan bertanggung jawab untuk mendelegasikan otoritas dan kekuasaan kepada supervisor. Yang kedua mengenai pendidikan. Supervisi melibatkan pekerja dalam ujian praktek, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan masalah sikap. Melalui pemeriksaan kerja ini, pekerja bisa meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Yang ketiga, mengenai dukungan stres di tempat berasal dari berbagai sumber. Ini bisa terkait dengan klien, terkait agensi, terkait komunitas. Stres yang menumpuk dapat mengganggu pembelajaran dan dengan pelayanan kepada klien, dan supervisor dapat memberikan dukungan untuk mengurangi perasaan stres. Dan yang keempat dan terakhir, mengenai evaluasi pengawas. Diminta untuk menetapkan standar dan status kinerja yang diharapkan, metode yang akan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan. Aspek evaluasi pengawasan dapat memberikan arahan dan dukungan untuk pengembangan dan pembelajaran yang berkelanjutan, dan juga membantu memastikan kualitas dan akuntabilitas layanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sari Cahyani akan mempresentasikan mengenai tujuan supervisi sekolah. Tujuan supervisi sekolah, menurut manual pada tahun 2001, kepala sekolah harus mengunjungi guru di kelas mereka. Perhatian utama supervisi sekolah adalah peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Menurut Haris pada tahun 1963, merasa supervisi sebagai apa yang dilakukan personal sekolah dengan orang dewasa dan hal-hal untuk tujuan pemeliharaan atau mengubah operasional sekolah untuk secara langsung mempengaruhi pencapaian jurusan tujuan pembelajaran sekolah. Supervisi berdampak pada pelajar melalui orang lain, dan peran pengawasan meliputi 1. Memutuskan sifat dan isi kurikulum. 2. Memilih pola dan materi organisasi sekolah yang akan meningkatkan pertumbuhan pendidikan. 3. Peningkatan efektivitas guru. 4.
memastikan bahwa guru melaksanakan tugasnya sesuai jadwal. 5. Peningkatan kualitas guru yang tidak kompeten. 6. Memberikan panduan untuk pengembangan staf. 7. Menentukan efektivitas pengelolaan kelas guru. 8. Membantu guru baru dan yang berpengalaman dalam merencanakan skema kerja dan pelajaran mereka dan konseling mereka secara teratur. Memiliki kewenangan dan menggunakannya dengan guru untuk menetapkan tujuan tingkat sekolah dan untuk menentukan kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. 10. Mengumpulkan rencana pelajaran guru secara teratur dan mengomentarinya. 11. Mampu diakses oleh guru dan siswa serta mendengarkan kekhawatiran mereka dan berinteraksi secara informal kepada mereka. 12. Mempercayai guru mereka dan mendelegasikan wewenang kepada mereka. Dan ke-13, memeriksa secara teratur tentang keselamatan dan kesejahteraan guru dan siswa dan menangani masalah sebagai mereka yang muncul. Mengikuti secara ketat jumlah di atas untuk pengawasan yang sistematis dan efisien yang akan menghasilkan sekolah yang efektif dan efisien yang ditandai dengan prestasi luar biasa oleh banyak siswa dalam ujian, kinerja luar biasa dalam permainan, olahraga, drama, debat, musik, dan lainnya. Murid yang berperilaku baik dan keberhasilan siswa sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handayani dengan NIM 20 30 20 50 90 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya bagian F, jenis supervisi sekolah. Jenis supervisi sekolah dapat dikutip dalam hal berikut. Yang pertama, tipe laissez-faire. Jenis supervisi ini menggunakan pengawasan inspektorial metode tanpa bantuan kontrol objektif, di mana guru diamati tetapi tidak ada dilakukan untuk membantu mereka meningkatkan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, para guru bebas menjalankan tugasnya. Kedua, tipe koersif. Dalam tipe ini, supervisor mengunjungi para guru untuk mengamati mereka. Para guru siap dengan prosedur yang dibuat atau standar yang ditentukan oleh pengawas. Yang ketiga, jenis pelatihan dan bimbingan. Jenis supervisi ini menekankan pada perbaikan guru serta tekniknya melalui arahan, pelatihan, dan bimbingan. Selanjutnya, bagian terakhir, G. Ruang lingkup supervisi sekolah. Fungsi utama di bawah supervisi sekolah dapat disebut sebagai yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan studi tentang kondisi sekolah untuk menemukan masalah atau cacat siswa, guru, peralatan, kurikulum sekolah, tujuan, dan metode. Ini dapat dilakukan melalui observasi aktual, tes pendidikan, konferensi, kuesioner, dan daftar periksa. Yang kedua yaitu penelitian. Ini ada hubungannya dengan penggabungan tindakan perbaikan untuk menghilangkan kelemahan solusi untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Pengawas harus melakukan penelitian untuk menemukan cara, metode, dan prosedur yang mendasar untuk keberhasilan pengawasan. Solusi yang ditemukan kemudian diteruskan ke guru. Yang ketiga yaitu pelatihan. Ini adalah fungsi supervisi untuk merangsang, mengarahkan, membimbing, dan mendorong guru untuk menerapkan prosedur teknik, prinsip, dan perangkat instruksional. Hal tersebut memperkenalkan guru dengan solusi yang ditemukan dalam penelitian melalui pelatihan. Pelatihan dapat berupa pengajaran demonstrasi, lokakarya, dan juga seminar. Yang terakhir, evaluasi. Sebagai fungsi akhir dari supervisi, evaluasi menilai hasil dan faktor yang mengkondisikan hasil instruksi dan untuk meningkatkan produk dan proses instruksi. Kegiatan yang secara logis berada di bawah pengawasan dapat dijabarkan sebagai berikut. Survei sistem sekolah, meneliti pemecahan masalah pengajaran, pendidikan guru dalam jabatan, peningkatan pengajaran di kelas, menentukan kondisi fisik yang diinginkan dari mengajar, memilih dan mengatur bahan untuk instruksi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.